Bacaan diambil dari Injil Matius 6 ayat 7 sampai dengan 15. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi, janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah demikian: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian juga. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk kita renungkan, setelah menegaskan inti dan prinsip doa yang benar, Yesus memberikan contoh doa sejati, yaitu doa Bapa kami. Relasi personal dengan Allah terasa sejak kata pertama, saat kita menyapa Dia dengan Bapa kami. Yesus ingin semua pengikutnya juga mengalami kehangatan dan kedalaman relasinya dengan Bapa. Menyebut Allah sebagai Bapa membuat kita merasa diterima dan didengarkan. Itulah atmosfer yang paling penting untuk memulai relasi, di mana kita mulai melihat seluruh proyek Allah. Dialah yang menguduskan namanya, Dialah yang mewujudkan kerajaannya. Dialah yang melaksanakan kehendaknya di surga dan di bumi. Bagaimana hal-hal itu konkretnya terjadi kini dan di sini? Itulah yang kita mohon agar terjadi di dunia ini, yakni makanan, pengampunan, dan pembebasan dari yang jahat. Kekudusan namanya terwujud saat kita ikut terlibat dalam proyeknya, menyediakan makanan jasmani bagi kita dan dunia. Kerajaannya mulai nyata saat kita berbagi makanan. Betapa sering kita mempersempit agama pada soal doktrin dan ibadat. Betapa sering agama hanya menyibukkan diri dengan memenangkan dan menyelamatkan jiwa. Surga, neraka, api penyucian, dan hidup kekal menjadi jualan rohani yang terus dikhotbahkan. Agama dipisahkan dari realitas sosial. Pantas saja banyak pemikir mencibir dan mencap agama itu narkoba, yang mengobral mimpi dan ilusi. Kehendak Bapa juga mulai terlaksana saat pengampunan yang kita terima darinya, kita bagi dan tularkan kepada sesama. Kita adalah manusia pendosa yang sudah Bapa kasihi dan ampuni. Pengalaman akan kasih dan pengampunan dari Bapa itulah yang menjadi dasar kita mengampuni sesama. Kita mencintai karena sudah dicintai. Kita mengampuni karena sudah diampuni. Kehendak Bapa mulai terlaksana saat Ia menjaga kita dari pencobaan si jahat. Godaan dan pencobaan itu adalah bagian dari pendidikannya agar kita bertumbuh menjadi dewasa dalam iman. Yesus Sang Anak sendiri mengalaminya, apalagi kita. Teladan Sang Anak itu hendaknya juga menjadi pola hidup kita dalam menghadapi dan mengelola pencobaan dan godaan, yaitu percaya pada penyelenggaraan dan kasih Bapa dalam segala kesulitan dan kebutuhan. Kita pun dipanggil untuk berupaya dan berkomitmen secara nyata dan konkret memerangi aneka bentuk kejahatan dan kepalsuan dalam diri kita, dalam jemaat, dan dalam dunia sekitar kita. Demikianlah renungan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.